kasih. Sehat-sehat. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini ya makan. Saya juga pensiun. Mau beli lontong? Iya, beli aja. Ini dijual Bu, yang dijual. Wah, berat bawaan itu. Penjaga pintu, palang pintu. Waalaikumsalam Pak. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sehat utama dulu Amin. Pak. Sehat iman dan takwa. Ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Pak Kiai dia kira siapa Kiai lah. Anak Pak Kiai kayak. Di palang pintunya nih. Insyaallah. Bilang dia wakil ketua DKM. Penjaga air surga. Biarin, jangan balas, Tuhan yang balas tar. Saja Jalan kaki ini. Jalan kaki, Ustaz. Monggo Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Maaf agak silo. Woi, jempolnya bahaya itu. Oke, ya, assalamualaikum Pak Kiai. Ngitung apaan sih, Masya Allah. Kopi apa teh? Kopi ya. Ada kopi. Alhamdulillah. Pejuang ini yang bikin tenda nih, yang paling tim sibuk. Alhamdulillah, subhanallah, wala hawla wala quwata illa billah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat berkesempatan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu pada subuh bisa berkumpul di Masjid Arif Rahman Hakim dalam rangka program Kasuling Forkomas. Alhamdulillah. Sehat ya Ibu ya, Bapak sehat semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal baik kita dalam rangka thalabul ilmi ya, dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita tentunya. Salawat dan salam mari kita sanjungkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabatnya dan seluruh umatnya. Insya Allah termasuk kita yang selalu rajin istiqomah datang ke Forkomas ini. Mudah-mudahan Allah catat juga dan menjadi mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini sudah hadir semua tamu undangan dari tidak kurang 25 masjid pada pagi hari ini, dan alhamdulillah yang akan memberikan ceramah tausiah nanti yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ali Ansori MAG, alhamdulillah sudah hadir. Dan ini juga hari yang istimewa, kebetulan Pak Lurah baru kita hadir ya, Bapak Erik Dasha Revanda SIP kebetulan hadir pada pagi hari ini mengawali ya, mengikuti acara Forkomas di kita kali ini. Baik hadirin yang dirahmati Allah, mengawali acara Forkomas kali ini kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran ya, akan dibacakan oleh Saudara Salman. Saudara Salman, persilakan. Pak Yudi ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Ketua DKM Bapak Yusdarmen itu ada urusan dengan istri ke umroh ya. Jadi sambutan akan disampaikan oleh pembina Masjid Arif Rahman Hakim kepada Bapak Haji Muhajir Manan, kami persilakan. Yang terhormat Pak Lurah yang baru, yang terhormat Ketua Forkomas, dan yang terhormat Bapak Ustadz pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, Islam maupun nikmat sehat,
sehingga kita pada pagi hari ini bisa hadir dengan tenang untuk mengikuti kegiatan program Kasuling Forkonas Malakasri. Yang kedua, tidak lupa kita panjatkan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menjadi kecerahan yang kita rasakan sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya terus sampai akhir hayat kita di dunia. Silaturahim atau silaturahim di kalangan umat Islam Malakasri. Silaturahim ini adalah embrio atau awal dari terjadinya ukhuwah Islamiyah. Karena ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, itu sangat diperlukan untuk menyebarluaskan agama Islam di manapun ada. Masjid Arif Rahman Hakim dipenuhi oleh umat Islam, muslimin dan muslimat. Biasanya sholat itu nggak lebih dari separuh dari ruangan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Haji Muhajir Maran sebagai pembina Masjid Arif Rahman Hakim. Hadirin yang dirahmati Allah, kata sambutan selanjutnya adalah Ketua Forkomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka subhanaka la ilma lana illa anta rabbi zidni ilman warzuqni. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Kiai Haji Dr. Andes Ayat Sori Nabi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Pak Kiai, mungkin Pak Kiai ini sudah pagi yang sudah formal, dan doakan Pak Kiai dalam keadaan sehat walafiat. Juga alhamdulillah antara ulama dan umarok tetap sinergis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim Refanda SIP Pak Lurah, persilakan. Cek sudah ya. Agak sedikit keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pagi hari ini telah banyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan terutama nikmat sehat, sehingga pagi hari ini mungkin untuk pertama kalinya kita bisa bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi dalam suatu forum yang alhamdulillah penuh keberkahan, dan di tempat ini yang penuh keberkahan. Dan tak lupa sampaikan sholawat serta salam pada Nabi besar kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga dan para sahabatnya. Dan semoga kita semua yang hadir di tempat yang penuh keberkahan ini mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua atau pengurus DKM Masjid Arif Rahman Hakim, yang saya hormati
Ketua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan yang kita tunggu-tunggu, ceramah dan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ali Ansori MAG. Dulu beliau pernah membahas mengenai Al-Fatihah, hanya mungkin belum selesai. Nah, sekarang mau diselesaikan berapa jam? Kiai Ali Ansori MAG, kami persilakan. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul 'azim. Karena waktunya sudah jam 5.44, saya hanya sebutkan secara general. Yang saya hormati ulama dulu ya Pak Lurah, para alim ulama yang notabene tentunya kalau masjid Porkomas yang bergabung dalam Porkomas itu 28 masjid, berarti ada 28 pengurus masjid yang biasanya adalah notabene kategori ulama yang semoga semuanya dirahmati Allah. Yang kedua, para umarok, wabil khusus adalah Bapak Erik tadi ya, Erik betul ya Pak? Sebagai lurah baru mewakili umarok, mungkin di bawahnya ada RW, ada RT dan seterusnya. Mudah-mudahan semuanya bergabung menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Para jamaah anggota Porkomas, Bapak Ibu semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang semoga pagi hari ini khususnya dan untuk seterusnya selalu mendapatkan kekuatan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah, karena betapa sekecil apapun ya nikmat yang diberikan oleh Allah yang kadang-kadang tidak kita rasakan, tapi sesungguhnya kita akan menjadi hamba Allah yang bersyukur ketika kita sadar kita tidak mampu menciptakannya, bahkan dokter pun tidak bisa menciptakannya. Contoh gampang saja, bulu hidung Bapak Ibu. Bulu hidung itu kelihatannya kan sepele banget, tapi bagaimana kalau siapa yang bisa menciptakan? Apakah ada dokter ya, katakanlah THT yang bisa menumbuhkan bulu hidung di dalam hidung? Saya pikir tidak. Sekecil apapun nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita anggap ya sesuatu itu sangat bermanfaat, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita sampaikan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang soleh, yang soleha, konsekuen, konsisten melaksanakan syariat Islam, yang pada akhirnya kita nanti akan diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya,
tandanya adalah min asaril wudu wa min asaris sujud. Bekas air wudu dan bekas sujud, inilah yang sebenarnya akan menjadi tanda bahwa kita nanti akan diakui oleh beliau ya Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya, dan insya Allah kita akan dapatkan syafaatul ummah di hari kiamat. Amin. Mudah-mudahan kita adalah calon-calon surga. Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya saya sudah sampaikan kepada Pak Yordan dan juga Pak Eman bahwa saya ini sebenarnya kalau Sabtu dan Ahad tuh gak kebagian waktu Pak sebenarnya, karena saya seperti Sabtu ini saya harus mengalahkan taklim saya di Asyakirin, Masjid Asyakirin di Wonopaku, karena rutin setiap Sabtu subuh saya mengajar tafsir Ibnu Katsir. Begitu Pak Yordan nguber saya pikir-pikir, makanya jawab WA-nya agak lambat. Koordinasi dulu dengan sambil memikirkan. Ini Asyakirin kan rutin tiap Sabtu gitu. Sementara Orkomas saya lihat jadwalnya setahun sekali. Setahun sekali Pak. Loh ya, jadi gini, bukan nyitir ini, bukan minta, malah justru saya menyampaikan ini supaya nanti gak usah dijadwalkan. Jadi beban saya Pak ini terus terang saya beban. Jadi meninggalkan Asyakirin sebagai satu taklim rutin. Nah tak pikir-pikir nih, karena memang setiap Sabtu saya harus ngajar di sana, sementara di sini setahun sekali, saya bilang sama pengurus Asyakirin, walaupun dulu saya pernah jadi ketua umum Yayasan Pembina Dakwah Islam Asyakirin, tapi posisi saya sekarang sudah jadi ketua, jadi ya katakanlah jamaah. Kalau diperlukan sedikit ilmu saya jadi ustadz di Asyakirin. Jadi kesimpulannya, saya kepada Pak Eman atau kalau masih menjadi ketua Porkomas Pak Yordan ya Pak ya, nanti kalau misalnya Sabtu kelima itu rata-rata pilih aja satu tahun tuh Sabtu kelima Pak. Ya insya Allah saya ada, saya tidak meninggalkan. Jadi ya alhamdulillah, sebenarnya ilmu tidak banyak, tapi banyak orang yang mengharapkan saya harus mengisi pengajian. Bahkan termasuk ada Sabtu yang ini nih Pak Lurah, mungkin kalau Tan Kayu itu, saya di kampung Ambon itu di sana ada dua masjid, Masjid Nurul Huda dan Masjid Al-Mi'raj itu. Kadang-kadang juga saya memang dibawa ke sana. Itu pun tarik ulur juga gitu Pak jadwalnya, alhamdulillah. Baik, entah berapa tahun Pak Eman saya tarik Pak Yordan kita langit surat Al-Fatihah, udah lupa ya. Tapi kata Pak Yordan, itu bagus Pak, tolong diteruskan gitu. Nah kalau saya teruskan sekarang sudah mau jam 6 ya, saya sampai jam 4. Ibu udah dapat sarapan belum? Kira-kira kalau misalnya jam 7 kira-kira siap nggak sampai jam 7? Ya, mudah-mudahan ya. Karena ini adalah sifatnya adalah pembahasan surat Al-Fatihah itu adalah istimror, berkesinambungan. Kalau bahasa Jawanya itu to be continuated, berkesinambungan Pak ya, terus Pak Wajir orang Surabaya kan ya Pak. Karena berkesinambungan, sementara kita sampaikan sudah entah berapa tahun yang lalu, nggak tahu di masjid apa, saya juga sendiri sudah lupa Pak. Judulnya Al-Fatihah sebagai pengetuk pintu hati. Ini sudah pernah saya sampaikan melalui YouTube Pak. Ya nanti kalau ada yang tahu nomor saya. Tapi sekarang udah nggak sanggup lagi, rekaman itu sudah nggak sanggup lagi, makan waktu kayak artis. Salah dikit, ulang, bajunya ganti, yes artis. Tapi sebenarnya sih perjuangan, cuma karena saya ini ya alhamdulillah ya memang dipercaya umat, mulai dari orang lamar perlu Pak Ali Ansori, nanti mau mantu Pak Ali Ansori, mantunya sudah berhasil, doa 4 bulan kandungan Pak Ali, nanti lahir akikah Pak Ali, sampai orang sakit. Makanya kalau Ustadz ini paham Pak,
atau rumah sakit mana gitu. Ya ada kadang-kadang jam 12 malam tuh dibangunin orang. Ada pasien yang sudah berat penyakitnya mau ketemu Pak Ali, Masya Allah. Jam 12 malam Pak saya dijemput dibawa ke rumah sakit. Sampai mati, sampai haji, sampai umroh urusan saya. Ya mudah-mudahan ya minta doanya karena usia saya sudah ya gini aja lah, tahun 2022 saya udah nggak boleh berangkat haji karena usia sudah di atas 65. Ya tebak aja sekarang udah berapa gitu. Tahun 2022 sudah di atas 65. Ya baik, saya mesti menyatakan bahwa surat Al-Fatihah itu disebut Al-Fatihah adalah karena Al-Fatihah pembuka sejumlah surat, sejumlah ayat, sejumlah huruf di dalam Al-Quran. Makanya disebut surat Al-Fatihah, pembuka. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar surat Al-Fatihah disebut dengan ada beberapa nama. Nama yang pertama disebut dengan Ummul Kitab, induknya kitab. Nah, apa maksudnya? Seluruh isi Al-Quran yang terdiri dari yang gampang aja ya, 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, itu semuanya dimulai dengan surat Al-Fatihah, dan itu semuanya menginduk kepada surat Al-Fatihah, dibuka dengan surat Al-Fatihah. Maka disebut dengan Fatihatul Kitab atau Ummul Kitab. Kemudian ada nama yang paling populer sebenarnya adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran, pembuka Al-Quran, induknya Al-Quran. Dan yang mesti kita pahami adalah bahwa Fatihah itu disebut juga di dalamnya, dalam tafsir itu As-Sab'ul Mathani. Ucapkan bareng-bareng Pak Bu, As-Sab'ul Mathani. Sekali lagi, jadi karena ini agak susah nih istilahnya ya, kecuali kalau memang sudah fasih berbahasa Arab. Lain lagi nih, As-Sab'ul Mathani artinya apa? 7 ayat yang diulang-ulang, 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang kapan? Kapan Pak Bu? Pada waktu ibu bapak ibu sholat, maka baik itu sholat wajib, sholat sunat, sholat apa namanya pagi hari namanya syuruk, sholat yang namanya sholat duha, sholat malamnya sholat tahajud, setiap rakaat pasti kita membaca surat Al-Fatihah, terdiri dari 7 ayat. Maka disebut As-Sab'u artinya 7, Al-Masani yang selalu diulang-ulang. Bapak Ibu, membaca surat Al-Fatihah adalah rukunnya sholat. Rukun, bukan syarat, bukan wajib, rukunnya sholat. Artinya tidaklah dianggap sholat seseorang kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Makanya luar biasa Al-Fatihah itu. Nanti kalau ada misalnya orang yang bertanya, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk wahyu Bapak Ibu? Masuk wahyu nggak Bismillah? Iya. Saya mau tanya, Forkomas, Bu, Pak, Bismillah itu termasuk wahyu nggak? Masuk apa enggak? Kok ragu-ragu? Ini Pak, buktinya wahyu atau tidak wahyu kan Pak? Salah satu di antara ciri wahyu itu adalah tidak membosankan, tidak bosan untuk dibaca. Pertanyaannya, siapa yang bosan membaca Bismillah? Tidak ada. Halo, Bu, Pak. Nah, menunjukkan bahwa memang Al-Fatihah itu termasuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus di dalam surat Al-Fatihah, masuk surah ayat yang pertama surat Al-Fatihah. Pada ayat-ayat dan surat-surat yang lain, 113 lainnya, memang ada satu surat yang tidak dimulai dengan Bismillah. Surat apa?
Surat At-Taubah. Nama lain surat At-Taubah? Surat Al-Baro'ah. Di situ ya, karena bismillah itu adalah lambang kedamaian, sementara Allah ketika menurunkan awal surat At-Taubah, awal surat Al-Baro'ah itu sedang murka kepada orang kafir, maka tidak usah pakai bismillah. Bismillah itu lambang kedamaian, langsung. Kalau syukur bisa apa? A'udzubillahi min syarril kufar wa min ghadabil jabbar, al-izzatu lillahi wa lirrasuli. Kalau bisa. Kalau enggak usah pakai apa namanya, langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bara'atun minallah, dan seterusnya. Saya ingin sampaikan penegasan bismillah itu salam surat Al-Fatihah adalah termasuk bagian ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Kok ada yang baca surat Al-Fatihah ketika pakai bismillah? Bukan tidak baca, hanya boleh dibaca secara jahar kenceng dan dibaca secara sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Coba Abdul Rahman Sudais. Tapi begitu sampai di waktu itu datang, mungkin Bapak Ibu pernah melihat ya, ditayangkan itu, datang ke Istiqlal, walaupun dia di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi nggak pakai bismillah, bismillahnya sir, tapi begitu di Istiqlal bacanya bismillahnya jahar. Artinya apa? Mau dibaca sir, mau dibaca jahar, jangan bertengkar. Ia nggak sah sholatnya kalau Fatihahnya tidak, bismillahnya tidak dibaca. Paham apa ya? Paham ya? Baik. Kalau Al-Fatihah itu disebut dengan As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ulang-ulang itu adalah setiap rakaat pada waktu Bapak Ibu sholat. Minimal kalau sholatnya sholat wajib saja, berapa kali baca Fatihah? Halo? 17. Setiap sehari semalam minimal. Nah, kalau yang hanya melaksanakan sholat wajib berarti sudah 17 kali dibaca. Ditambah dengan sholat duha, katakanlah 2-8 rakaat. Tambah lagi dengan nanti ada sholat qobliyah ba'diyah, sholat malam, berarti sudah paling tidak Bapak Ibu sudah membaca paling tidak ya 30 kali kita membaca Al-Fatihah. Hitung sendiri nanti 3 kali disesuaikan dengan kemampuan ibu, kebiasaan Bapak Ibu sholatnya ditambah apa. Pokoknya setiap rakaat harus membaca surat Al-Fatihah, maka surat Al-Fatihah disebut dengan As-Sab'ul Masani. Kalau rasanya begini sih nggak cukup Pak sampai selesai. Ya, jadi nggak cukup. Waktunya yang nggak cukup. Yang kedua ustadznya capek. Ya baik. Dibuka, diketuk pintu hati kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah. Ini aja kalau kita pahami, bukan begitu Bapak Ibu membaca bismillah itu sudah yakin Allah itu wujud, Allah itu eksis, Allah itu ada. Di surat Bismillahirrahmanirrahim itu ada 2 sifat terbesar Allah. Apa itu? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau di Indonesia kan diterjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebenarnya Bismillahirrahman ya pengasih penyayang, Ar-Rahim juga pengasih penyayang. Hanya dibedakan, kalau Ar-Rahman kasih sayang Allah di dunia, kalau Ar-Rahim kasih sayang Allah di akhirat. Apa tujuannya baca Bismillahirrahmanirrahim? Supaya kegiatan Bapak Ibu, kegiatan kita, termasuk kegiatan ngaji ini adalah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, supaya dengan ngaji ini kita mendapatkan rahmatnya Allah di dunia, rahimnya Allah di akhirat. Makanya kalau baca Bismillah jangan asal.
ya dibaca sefasih mungkin. Bismillahirrahmanirrahim, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya sih sama, tapi datar. Nah, ada yang salah di situ, tasdidnya tidak dikuatkan. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar Bismillahirrahmanirrahim. Yang sampai saat ini Bismillahnya masih datar, perbaiki. Dengan satu keyakinan, setiap kegiatan Bapak Ibu, ya memang ada hadisnya nih, kullu amrin dhibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang dianggap penting tidak dimulai dengan menyebut nama Allah. Bismillah itu jangan diartikan letter L, Bismillah. Karena sekarang ada yang menafsirkan Bismillah itu ya letter L Bismillah, sampai WA-nya Bismillah. Kalau ibu, bapak ibu nih dapat berita Bismillah telah meninggal dunia bla 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 bla, biasanya masuk Alhamdulillah gitu. Yang betul sempurnakan Bismillah. Silakan Bismillah, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillah itu artinya menyebut. Kullu amrin dibalin, setiap perkara yang dianggap penting tidak dimulai dengan Bismillah, artinya tidak dimulai dengan menyebut asma Allah, fahuwa aqta. Putus itu, bisa putus itu bisa tidak diterima, bisa diterima tapi kehilangan berkah. Makan aja Bismillah, jangan kelantaran lauknya begitu enak gitu. Kadang-kadang kan suka lupa Pak, kalau sudah dapat dengan yang lauk yang enak, bablas saja. Tapi kan ada tuntunan, ya Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Di mana letak Bismillah di situ nama Allah? Allahumma. Artinya kan Allahumma itu ya Allah barik lana, kan gitu. Jadi maksudnya setiap berbismillah mulailah dengan bismillah. Harapan kita, apa yang kita lakukan akan dapatkan kasih sayang Allah di dunia, kasih sayang Allah di akhirat. Kasih sayang Allah di dunia sesuai dengan hadis qudsi, Allah berfirman, sesungguhnya aku memiliki 100 rahmat. Bu, berapa Bu? Rahmat itu apa artinya? Kasih sayang, ya Pak ya. 100 kasih sayang. Nah Bu, 100 kasih sayang. Dari 100 kasih sayang itu saya turunkan di dunia ini cuma 1. Baru 1. Masih berapa? 99. 1 ini pun bukan untuk manusia saja. Seluruh makhluk Allah berhak untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Yang sering dicontohkan dalam tafsir adalah kenapa kuda itu suka nendang-nendang, tapi begitu dia punya anak, anaknya terusap-terusuk. Terusap-terusuk tahu nggak? Oh, saya orang Jawa. Ya, nyusup-nyusup itu loh, dibawa di antara kaki induknya. Apa yang dilakukan oleh induk kuda? Diangkat itu kakinya. Nggak bakal anaknya ditendang, apalagi anaknya diinjak. Kalau kemarin ada berita katanya di Jakarta Utara ada bapak banting anaknya sampai mati, itu berarti lebih kejam daripada kuda. Ya, gitu loh Pak. Ya karena apa? Karena apa? Kuda induk kuda itu punya kasih sayang. Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kuda loh. Harimau, singa, macan makan apa? Makan daging. Anak singa, anak harimau, anak kuda berbentuk daging. Pernah nggak singa, harimau, macan makan anaknya? Nggak ada. Karena apa? Dapat bagian daripada rahmat Allah yang 1. Nah, bandingkan nanti masih ada yang 99 untuk siapa? Untuk hamba-hambaku yang soleh-solehah, termasuk jamaah Porkomas yang rajin ngaji, masuk surga, mendapat 99 rahmatnya Allah. Bayangkan itu.
Suara saya bisa didengarkan kok di luar? Alhamdulillah, suara saya memang terkenal kenceng. Sebenarnya kalau nggak jauh sana sih nggak usah pakai speaker juga denger. Ya, kita kembali nih. Bayangkan loh, 99. Dan itu tidak untuk yang lain-lain, hanya uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa masuk ke dalam surga. Bayangkan betapa lapangnya surga. Sebaliknya, betapa sempitnya neraka. Mungkin Bapak Ibu sudah ngaji dalam kitab hadis ini, Riyadhus Shalihin, bukan hasil YouTube. Ya Bu, Pak. Nabi Adam nanti dibangkitkan oleh Allah lebih dahulu. Kemudian Nabi Adam mendapatkan tugas dari Allah. Adam, kumpulkan anak cucumu per 1000. Satu kelompok 1000, satu kelompok 1000, nggak tahu berapa juta kelompok itu anak cucunya Nabi Adam. Tapi perlu diingat, dari 1000 itu yang masuk surga cuma 1. Bu, Pak, berapa dari 1000? Berarti 999 anak cucu Nabi Adam nantinya masuk neraka, 1 masuk surga. Mudah-mudahan jamaah Forkomas, pengurus dan seluruhnya, termasuk Pak Lurah baru, Pak, bawa jamaah orang muda Penghalang Makassar ini ke jalan yang benar, jalan menuju surga. Amin. Di surga nanti lah, bayangkan aja, satu aja harimau makan daging aja nggak mau makan anaknya. Betapa damainya di surga nanti. Gak selesai gak apa-apa ya surat Al-Fatihah ya, karena tadi dibicarakan surat Fatihah itu kalau dipelajari 2 semester, bahkan 3 semester. Sini boleh aja, tapi saya pesan tadi Pak Yordan ya Pak, kalau ada Sabtu kelima ya Pak, ya Sabtu kelima itu insya Allah aman. Tapi kalau Sabtu 2, 3, 4 itu udah full. Ahadnya juga 1, 2, 3, 4 full. Jadi nggak tahu saya kok pada senang sama saya, galaknya kali ya. Ya begitulah Pak. Kita balik. Betapa luasnya surga. Lahong surga yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran berulang-ulang, diantaranya surat Ali Imran ayat 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kemas amal yang akan membawa kalian ke surga, di mana surga itu luasnya seluas bumi dan langit. Seluas bumi dan langit, disediakan untuk orang yang bertakwa. Kalau tadi umat anak cucunya Nabi Adam itu dari 1000 yang masuk surga cuma 1, 999 masuk neraka. Masya Allah, seluas bumi dan langit dimasukin hanya orang-orang yang bertakwa. Kok diem ini dengerin apa ngantuk ya? Khusuk. Alhamdulillah, kalau khusuk jam 7 lewat khusuk. Nah, bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad? Kita kan anak cucu Adam iya, umatnya Nabi Muhammad iya. Nabi Muhammad pun nanti akan diperintahkan oleh Allah, Muhammad, kumpulkan umatmu, bukan anak cucu, umatmu. Per berapa ya Allah? 1 kelompok 100. Itu pun 1 masuk surga, 99 masuk neraka. Kalau anak cucu ada 1000, 1 masuk surga, 999 masuk. Nah, umatnya Nabi Muhammad 100, 1 masuk surga, 99 masuk. Masya Allah. Insya Allah kalau Bapak Ibu baca Fatihah khusyuk sholat dalam baca Bismillahirrahmanirrahim. Nanya sama orang Purwokos, sholat khusyuk itu gampang apa susah? Pak, Bu, gampang apa susah sholat khusyuk? Masya Allah, apalagi sekarang ada HP.
Allahu Akbar. Baru yang orang Muhammadiyah biasanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ta baina al-masjid dan seterusnya. Kalau orang yang basicnya NU misalnya ini wajah tu wajhiyah gitu kan, HP bunyi, kira-kira keganggu nggak? Ngomongnya sih ini wajah tu wajhiyah lilladzi fatara samawati wal ardh, tapi pikirannya ke HP bunyi. Jujur nih Pak, betapa susahnya sholat yang khusyuk. Jujur ini, biar ketua Porkomas juga. Memang setan nggak kebal ya, setan siapa saja. Setan itu berhak menggoda siapa saja, nggak pandang bulu. Masya Allah. Nah makanya kalau setelah ngaji kayak gini, paling tidak khusyuknya waktu Bismillahirrahmanirrahim direnungkan dengan nama Allah, tapi gak usah disebut. Nanti dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, batal sholatnya. Ya pahami ya, yang dimaksudkan memahami itu bukan berarti membaca, tapi kita udah paham bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah menyebut asma Allah. Allah punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ibu, jadi itu ibu khusyuk, bapak khusyuk dalam Bismillahirrahmanirrahim sambil Allahu Akbar aja udah kadang-kadang kocar kacir. Allahu Akbar, cucunya nangis. Gitu. Bu, dialami nggak? Pernah ngalami gitu kan? Jujur aja coba. Allahu Akbar, cucunya nangis. Coba konsentrasinya kemana? Ke cucu. Ya Masya Allah. Ya kita kembali Bapak Ibu. Ini Bismillah ya, ini baru Bismillah nih. Juga belum selesai. Bismillahnya mau kalau direnungkan lagi satu semester lagi Bismillah kita. Ya Bismillah. Udah anggap aja selesai ya Bismillah ya. Kita masuk ke ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rob di sini Pak, Bapak Ibu. Rob itu ada tiga. Paling tidak yang harus kita pahami dari Rabbil Alamin, Allah pencipta alam semesta termasuk kita. Rabbil Alamin bisa diartikan Allah pemelihara alam semesta. Rob pengertian yang kedua, Rabbil Alamin pendidik alam semesta. Jadi kalau Bapak Ibu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sadar aku diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dididik oleh Allah. Biar sholatnya khusyuk. Memang Allah sendiri sudah berfirman, sholat itu sholat yang khusyuk itu susah. Illa alal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk dalam pengertian fokus waktu sholat itu fokus. Jadi ketika Bapak Ibu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jadikan pengetuk hati Bapak Ibu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dididik oleh Allah. Proses penciptaan aja susah, gak masuk, gak kuat akal kita mikirin manusia. Jadi Bapak Ibu ini gak kuat. Ibu, ada yang maaf ya, ada yang pernah melahirkan 6 kali? Halo, kok gak ngaku? Nah, malu ya? Jangan malu, punya anak kok malu. Nah maksud saya itu memang begini, kenapa standarnya tadi bahasa kayak bahasa saya 6 kali ibu hamil. Pernah nggak tahu perkembangan anak yang ibu dalam yang ibu kandung dalam kandungan? Mulai dari tetes air nutfah berubah menjadi darah, setelah itu menjadi daging, padahal dari setetes air nutfah. Lah, tahu-taunya kok ada tulang di dalam daging. Coba tulang iga kita, tulang punggung kita, tulang betis kita, semuanya pakai tulang. Loh, kok tahu-taunya ada tulang dalam daging itu loh? Akal siapa yang bisa nyampe? Subhanallah. Makanya kalau Bapak Ibu habis sholat itu baca subhanallah berapa kali?
33 ya, 33 ya Pak. Itu organ penting, organ vital dalam kehidupan kita ini. Saya sendiri bukan dokter, kalau ada dokter anatomi pasti bisa menjelaskan. 33 organ vital itu apa saja, sehingga Rasulullah memberikan apa namanya, menuntun ya, subhanallah, 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 jangan ngebut. Lah, masya Allah, itu sambil direnungkan. Nanti sampai rumah lihat awal surat Al-Isra. Subhan, bacanya maksud saya, di situ ada fathah tegak. Bacanya ha itu harus panjang. Fathah tegak, mat batal itu ya, tanda berpengganti alif. Subhanallah, subhanallah. Kalau ibu hanya, bapak ibu hanya itu dipanjangkan, pasti target. Tapi kalau subhanallah, wah ngebut itu. Tapi kalau subhanallah, 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 apa subhanallah? Sesuatu peristiwa atau apa saja yang terjadi yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun kecuali Allah. Lu setetes air nutfah kok jadi gagah-gagah. Yang laki gagah, yang perempuan cantik-cantik. Hidung kenapa menghadap ke bawah? Kalau ngadep ke atas, hujannya deres. Apa enggak kotor-kotor? Itu kuasa Allah yang tidak bisa kita hindarkan. Tidak ada satupun dokter ahli yang bisa. Terus alhamdulillah, kalau semuanya sudah 13 organ tubuh itu sudah berfungsi, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Lahnya juga panjang. Setiap kalimat Allah dalam Al-Quran itu ditulis Arab pasti fathah tegak. Subhanallah, subhanallah. Dia ada alhamdulillah, alhamdulillah. Agak dipanjangin Pak. Jangan tidak gitu. Mentang-mentang tasbihnya baru pulang dari umroh, tasbihnya baru ngebut. Jangan, hayati itu. Akhirnya apa? Kita sudah merasa bahwa organ tubuh diciptakan oleh Allah, semuanya berfungsi. Ya, organ diciptakan oleh Allah, kita subhanallah, kemudian berfungsi dengan baik, alhamdulillah. Akhirnya kita akui hanya Allah yang agung, hanya Allah yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takut kesiangan. Ya, nggak apa-apa ya Bu. Di sini nih kalau BKT posisinya di mana BKT? Oh situ ya. Jangan mikirin BKT dulu ya. Mikirin ngaji dulu dari rumah masing-masing. Masa sampai di sini ngaji. Oh cepet-cepet. Kalau perlu jam itu ditutup aja. Ya kita teruskan nih. Jadi ketika bapak ibu sholat, baca sholat atau di luar sholat ya, baca alhamdulillahirabbil alamin, terketuk di hati kita bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, kemudian dididik, pelihara oleh Allah. Ini baru. Kalau tadi kan diciptakan, dipelihara dengan apa? Masya Allah, Bapak Ibu. Kalau Allah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pernah dengar gak ayat ini? Halo Bu, pernah dengar gak Bu? Pernah, barusan saya baca. Masa nggak dengar ya Bu ya? Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah nggak bakal terhitung. Walaupun dibantu dengan alat mutakhir, alat hitung modern. Apa alat hitung termodern teman-teman? Alat hitung termodern. Komputer ya. Walaupun pakai komputer, gak bakal bisa ngitung. Karena apa? Karena yang bisa dihitung oleh komputer adalah yang real, yang bisa dihitung Pak. Nah siapa yang bisa menghitung nikmat Allah? Mata misalnya. Mohon maaf saya nanya aja nih, ada yang pernah operasi katarak? Banyak. Berapa biayanya? Oh, kalau seandainya tidak gratis, kata
kata orang sekitar 9 juta ya Pak sekarang. Itu mata sebelah. Tidak ada jaminan berhasil. Nah, makanya kalau setiap operasi kan tanda tangan keluarga tuh. Kalau seandainya berhasil, alhamdulillah, ya tanda tangan itu buktikan bahwa sudah ada persetujuan, tidak ada komplain, tidak ada protes kepada dokter yang operasi. Artinya apa? Operasi itu bisa, kadang-kadang bisa sukses, kadang-kadang juga tidak bisa, nggak berhasil. Masya Allah, mata kalau 8-9 juta kali 2. Jantung sekarang, saya punya jamaah karyawan Wika, duitnya kayak Pak, duitnya banyak, dirawat di rumah sakit Medistra. Saya besok di sana, Pak, apa yang dirasakan? Jantung Ustaz. Saya harus ganti ring jantung. Kalau ganti ring jantung itu berapa ya Pak? Dia bilang katanya ring jantung itu ada 3 kelas. Ada dokter nggak? Ada yang biasa 60 juta, yang medium 90 juta, Pak. Yang bagus 120 juta. Ring nih, baru ring jantung nih, bukan jantungnya. Kalau ganti 2 berarti 240 juta. Bapak Ibu nggak punya duit 240 juta tapi jantungnya sehat, itu lebih daripada memiliki duit 250 juta tapi jantungan. Tuh, makanya Fabi ayyi alai rabbikuma, lewat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan. Saya sih tetap ngelirik jam, Pak. Saya takutnya ibu bapak bosan gitu, dari ikhlas menjadi tidak ikhlas. Masih ikhlas kan? Soalnya kalau saya dengerin, saya cerewet terus yang dengerin sudah gak ikhlas, ya jadi terus. Itu baru pelihara loh, memelihara oksigen Pak, oksigen. Pernah nggak kita tiap hari hitung oksigen? Nggak ada. Paling-paling sarapan berapa biayanya, makan siang berapa biayanya, kemudian makan sore nanti atau makan malam berapa. Paling tidak, paling-paling juga 100.000 kalau makannya pengen yang enak sehari ini. Tapi kata ahli kesehatan, dia mengatakan setiap manusia dalam kurun waktu 24 jam memerlukan 2.888 liter oksigen. Kalau seliter dijual 20.000, kalikan 20.000 kali 2.888. Kalkulator HP nggak muat. Tahu berapa miliar itu sehari semalam. Makanya termasuk kita Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, sadar aku diciptakan oleh Allah, aku dipelihara oleh Allah dengan pemeliharaan yang luar biasa banyak nilainya. Makanya jangan bilang kalau saya tuh nggak punya apa-apa, harus bersyukur. Yang ketiga, dididik. Kita ini diciptakan, dipelihara, dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan tuh luar biasa. Melalui akal, manusia diciptakan untuk mengembangkan potensi dirinya, perasaan, supaya manusia menimbang-nimbang mana yang bisa saya lakukan, baik untuk saya lakukan atau tidak saya lakukan, ditimbang dengan hati. Nafsu jangan semuanya diartikan negatif. Nafsu itu ada yang positif, yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Dalam surat Al-Fajr itu dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, terus irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. 3 potensi akal, nurani, nafsu harus seimbang. Dengan 3 potensi itulah Allah mendidik kita. Ya nggak pakai akal kadang-kadang, nggak pakai perasaan, nggak pakai nafsu, gerak refleks.
Pak, Bu, Ibu kan punya gerak refleks. Ya. Apa sih gerak refleks? Gerak spontan. Misalnya pegang peyek udah, tahu-taunya lepas. Bapak Ibu bisa saat itu Allah berikan yang namanya gerak spontan, gerak refleks itu tadi, supaya peyek udangnya itu tidak jatuh, langsung aja. Itu namanya gerak refleks. Itu saja yang gerak yang tidak bisa dipelajari oleh siapapun. Itu karunia Allah. Itu cara Allah mendidik, ya, mendidik kita sebagai hamba Allah di muka bumi. Itu baru alhamdulillahirabbil alamin. Kita teruskan deh. Ar-Rahmanir-Rahim. Masih lama kok. Saya tadi izin jam berapa, Pak? Sampai jam berapa tadi, Pak? Kata Pak pembawa acara kan, Pak DKM Masjid apa namanya? Arif Rahman Hakim. Sampai ini Pak 645 deh maksimal. Sebenarnya tadi ada wajib 30 ya, Pak. 6.30 ya. Seandainya ditambahin 10 menit masih ikhlas kan? Ikhlas ya? Masa udah sarapan, udah dikasih sarapan kan? Udah sarapan kok, ya. Mudah-mudahan tidak mau apa namanya gedumel gitu, ya. Hilang ikhlasnya gedumel. Ya, kita teruskan. Ayat yang ketiga, ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ayat yang ketiga adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Tadi kembali. Tapi kita artikan pada ayat yang ketiga ini, memang Allah Ar-Rahmanir-Rahim yang disini kita sebutkan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bapak Ibu harus merasa ketika membaca Ar-Rahmanir-Rahim, terketuk pintu hati Bapak bahwa saya ada di muka bumi ini. Seluruh kegiatan kita supaya mendatangkan sifat Ar-Rahman ya Allah, kasih sayang Allah di dunia, dan akan dapat kasih sayang Allah di akhirat yang jumlahnya 1/99. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Aku sediakan kepada hamba-hambaku yang soleh, yang solihah, termasuk mudah-mudahan jamaah Porkomas, amin. Jamaah Porkomas, amin, masuk dalam kategori amin orang yang disediakan oleh Allah. Nanti kayak Zulkifli Hasan nanti. Saya takut saya ada Pak Lurah baru lagi. Tapi kan gak takut sama Pak Lurah. Pak Lurah juga pengen masuk surga coba. Oh iya, Pak Lurah, gua gak pengen masuk surga. Harus, ya. A'dadtu li ibadiyas salihin. Aku sediakan kepada hambaku yang saleh, yang salihah, termasuk jamaah Porkomas. Yo kok hilang? Amin. Jangan salah kalau amin yang artinya ya Allah kabulkan permohonanku itu yang A-nya panjang, ni-nya panjang. Wa'adhalin. Amin. Itu yang betul. Kalau ibu amin. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin. Wa fil akhirati hasanah, amin. Wa qina adzabannar, amin. Salah. Karena artinya bukan ya Allah kabulkan permohonan. Ini kan kebetulan duniawi, kebetulan singkatan dari orang, nama orang. Ya silahkan, up to you kali ya. Silahkan mau pilih yang mana. Tapi kan kalau ada jeruk yang rasanya manis, nggak ada jeruk ya? Ada jeruk yang rasanya manis, ada yang lebih manis, ada yang paling manis. Pilih yang mana? Paling manis, lebih manis, paling manis. Gak kampanye nih Pak. Itu kan wajar aja.
Sayur enak, lebih enak, paling enak, pilih. Ya udahlah, mudah-mudahan lahir di Indonesia pemimpin yang peduli agama. Gak jadi loh, gak selesai nih. Ada tulibat yang solehin mala ainun ro'at. Orang-orang yang hamba-hamba Allah yang soleh-solehah disediakan oleh Allah di surga nanti sesuatu pemandangan yang belum pernah dilihat oleh mata manusia di dunia. Masya Allah. Indahnya nggak bisa kebayang. Kalau sekarang ini di Indonesia katanya di Jawa ada Bromo, katanya indah. Di Sumatera Selatan ada Kelok, dulu ada Kelok 44 sampai tapi sekarang ada Kelok 9 ya Pak? Ya. Bapak kan orang Padang, pernah lihat tuh Kelok 9? Belum kan? Belum pulang ya. Kemudian kalau di Bali katanya ada pantai yang sangat indah. Jangan disamakan kenikmatan surga dengan apa yang pernah lihat Bapak Ibu di dunia. Walaupun Bapak Ibu di dunia melihat sesuatu yang indah, indahnya tidak bisa sama dengan keindahan pemandangan surga. Pengen nggak? Ngajinya lama dikit. Kalau pengen nggak? Ngajinya lama dikit tetap ikhlas. Wala udhurun sami'ah. Aku sediakan kepada hambaku yang soleh, yang soleha sesuatu suara, sumber suara yang merdu yang belum pernah terdengar di telinga manusia di dunia. Wallahu a'lam. Konon suaranya Nabi Daud itu suara Nabi yang namanya yang paling merdu itu suaranya Nabi Daud. Sampai ada orang yang berdoa, ya Allah, perindahlah suaraku. Fa'aksin sauti, perpindahlah suaraku ke sauti Nabiullah Daud alaihissalam, seperti suaranya Nabi Daud. Mungkin juga hiburannya itu adalah suaranya Nabi Daud lah, apa yang dilantunkan di surga. Yang jelas suara yang merdu itu menghibur penghuni surga. Mau Om? Mau. Sekarang misalnya adalah yang senang lagu dangdut, ada lagu dangdut yang bagus. Yang senang lagu rock, ada lagu rock. Enggak, lewat itu dia di surga nanti akan mendengar suara yang sangat merdu yang akan menghilangkan kebosanan. Wala khatar ala qalbi basyarin. Di surga nanti ada sesuatu perasaan yang tidak rasa yang belum pernah dirasakan oleh manusia di dunia. Bisa jadi rasanya minuman, bisa saja rasanya makanan, bisa saja rasanya apa lagi Bu? Apa saja, gak bisa sama dengan makanan atau kenikmatan yang pernah ibu bapak rasakan di dunia. Nah itu tergantung, termaktub dalam satu hadis suci tadi, a'datu li ibadiyas shalihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Aku sediakan penghuni surga suatu pemandangan yang sangat indah yang belum pernah dilihat oleh manusia di dunia. Aku perdengarkan kepada mereka suara yang merdu yang belum pernah didengar oleh telinga manusia di dunia. Aku berikan rasa nikmat, suatu kenikmatan yang belum pernah dirasakan oleh manusia di dunia. Makanya surga tidak bisa kita bayangkan, nggak kita bisa bayangkan gitu. Yang harus ada adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah mencari kebaikan yang akan membuka jalan ke surga. Aduh, jangan masih lama nih Bayu. Mana Pak? Satu lagi ya. Maliki yaumiddin. Kalau arti yang umum ibu bapak, Maliki yaumiddin apa artinya? Yang menguasai hari pembalasan. Yang ingin saya sampaikan, Fatihah pengetuk pintu hati. Begitu Bapak Ibu mengucapkan Maliki yaumiddin, 4 pahami. 1, setiap manusia pasti mati.
Ini kalau Bapak Ibu baca Maliki Yaumiddin, sadar aku bakal mati. Tapi gak usah diomongin, sholat aku bakal mati, itu jangan. Pasti mati. Setelah mati maka kemudian manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yakin ya Pak? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Yang dimintai pertanggungjawaban ada 4. Ntar dulu ini siapa? Tadi 4, baru 2. Sekarang 4 yang dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pertama, jasad dulu ya. Jasad dulu yang diberikan oleh Allah. Kau gunakan untuk apa? Mulai dari ujung rambut ke ujung kepala, gunakan untuk berbuat baik atau digunakan untuk maksiat? Jasad ya Pak. Yang kedua umur yang aku berikan kepadamu, ya, yang Nabi bersabda umur ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 70. Tapi kalau yang hari ini sudah 69 11 bulan, kalau umur umatku antara 60 70, terus sekarang sudah ada yang 69 11 bulan, seberapa lagi? Tapi itu kan rata-rata. Mati tidak diinformasikan oleh Allah. Kalau mati diinformasikan oleh Allah, indah apa enggak? Indah apa enggak? Kalau diinformasikan kapan jadinya? Misalnya nih Allah kasih tahu, Eman Sulaiman, kamu tuh 3 bulan lagi bakal mati loh. Maaf ya, ini contoh. Kira-kira waktu 3 bulan Pak Eman ini tidurnya nyenyak nggak? Makannya nggak enak makan. Masya Allah. Karena apa? Sebentar lagi saya 3 bulan lagi saya mati. Meriang. Kepotong seminggu. Waduh, kurang seminggu. Kepotong sebulan, 2 bulan lagi. Kepotong sebulan lagi, sebulan lagi. Kepotong 25 hari, 5 hari lagi. Pasti bisa. Makanya mati tidak diinformasikan oleh Allah, tapi pasti. Siapa yang enggak pasti? Kalau Pak Lurah kan di atas Pak Lurah apa ya? Camat ya? Sebenarnya kita ini adalah camat calon mati. Gak peduli kan itu. Yang ketiga yang ditanya oleh Allah, ilmu. Kalau kalian ngaji ini, maaf aja nih, ngaji nih, keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, apa masuk telinga kanan, kiri masuk ke lubuk hati. Terus kalau sudah masuk ke lubuk hati, kau amalkan apa tidak? Nanti misalnya diantaranya waktu sholat nanti itu khusyuk apa tidak? Paling tidak, alhamdulillahirabbil bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Khusyuk apa tidak? Nanti amalkan. Nanti jangan begini, kan baru sampai maliki yaumiddin, berarti ya karena berdua ya karena saya boleh cepet dong. Enggak, maksudnya tetap aja dihayati. Yang terakhir yang ditanya Bu, yang ditanya Bapak, harta. Kau dapat dari mana, dengan cara apa kau nafkahkan, kau belanjakan untuk apa? Kalau harta ini 3 pertanyaan yang banyak. Kau dapat dari mana? Caranya bagaimana? Terus kau belanjakan untuk apa? Ini 4 yang akan summalatus alunna yauma idzin. Menjelaskan ya tadi, maliki yaumiddin, mati pasti. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Saat Bapak Ibu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, itu furoda, bukan furoda haji, furoda bukan. Furoda itu ada masing-masing. Suami nggak bisa membantu istri dan sebaliknya. Orang tua nggak bisa membantu anak, anak nggak bisa membantu orang tua. Sungguh aku telah ciptakan kalian hadir karena ke muka bumi furoda.
masing-masing. Itu ada di surat apa itu, Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Manusia terputus hubungannya, suami istri putus, anak dengan orang tua putus, dengan saudara putus, dengan tetangga putus, dengan walaupun sudah pernah sama-sama di Porkomas masing-masing. Oh, kita ceramain orang Porkomas. Kalau nggak disebut Porkomas nanti ketuanya ngambek. Tapi saya yakin Pak Irman tuh istiqomah. Kalau saya kena di istiqomah itu udah lama, sejak pengurusannya mana saudara saya tadi, Pak Haji Sutoto, dulu kan ketuanya Pak Toto. Pak Toto pernah haji sama saya tahun berapa Pak? Tahun 2006 dan 2011. Waktu itu 2 kali berangkat haji bareng sama saya. Jadi kalau saya ini memang berangkat haji jadi pembimbing Bapak Ibu. Ya jangan dipanggil, saya nggak dipanggil Pak Haji pun nggak apa-apa. Saya sudah dari tahun 93 sampai sekarang tiap tahun berangkat haji. Berarti hanya saya itu banyak. Lucu nanti Pak, ya, Masya Allah. Dan insya Allah tahun ini pun saya pikir-pikir kemarin tuh karena panasnya 45 derajat Pak, saya tuh masih kuat gak ya tahun depan tuh bimbing haji. Oh ternyata saya putuskan kayaknya masih kuat. La haula wala quwata illa billah. Nanti akan saya berangkat lagi Bu. Tahun depan ini tetap berangkat. Ya kita kembali. Jadi Malik Yaumiddin pahami, mati pasti. Diminta pertanggungjawaban. Waktu mempertanggungjawabkan masing-masing. Dan kemudian yang terakhir yang harus Bapak Ibu pahami waktu Malik Yaumiddin, Allah hanya menyediakan 2 tempat di akhirat, surga atau neraka. Pilih mana? Kalau pilih surga, ini ada 2 jalur jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Ada jalur yang nanjak, ada jalur jalan yang menurun. Pilih mana? Nanjak apa turun? Turun apa nanjak? Kalau nanjak perlu energi. Termasuk tadi baru sholat, mungkin ada yang di rumah, mungkin ada di masjid, karena ada pengajian Porkomas, berangkat menuju ke masjid Arif Rahman Hakim. Itu kan jalan aja itu. Maksudnya apa? Perlu perjuangan, perlu energi Pak. Tapi kalau orang memilih jalan yang menurun, ada as-salatu khairum minan naum. Oh gunung, terserah. Tapi kalau orang yang memilih jalan menanjak, berarti yang dipanggil untuk sholat adalah aku, yang dipanggil untuk mencari kebaikan adalah aku. Sholat lebih baik daripada tidur, memang benar, akan aku buktikan. Sholat berjamaah. Kalau tadi pengurus masjid Arif Rahman Hakim kan, kalau biasa-biasa itu berapa safar? Subuh berapa safar? Tadi kok saya datang malah belum cukup 1 safar. Loh, saya datang duluan apa? Komat gitu ya, komat. Tapi memang terus terang saya sempat nyasar Pak ke masjid itu Al-Mukhlisin ya. Portal masuk saya ke sana. Loh, ternyata bukan. Loh, katanya masjid Arif Rahman Hakim. Loh, kok masjid apa Mukhlisin apa? Wah, salah saya. Untung bawa motor Pak. Loh, kalau bawa mobil apa enggak? Iya wes, salam baru nyampe. Ya jadi gitu alhamdulillah. Tapi insya Allah saya tuh nggak tahu saya Pak, alamat itu kok nggak apal-apal saya. Yang apal cuma Baitul Mukminin. Lebih ya ngomong selalu Pak. Awalnya memang saya ditampungnya di Baitul Mukminin, dan sampai sekarang ini yang menjadwalkan saya khutbah pun satu-satunya masjid Porkomas itu cuma Baitul Mukminin. Yang kuliah subuh setiap termasuk Ahad ketiga itu saya di Baitul Mukminin. Ya apal apa? Kalau yang lainnya tuh gak hafal-hafal saya. Tahu namanya?
Kembali. Mari yaumidin. Hanya ada surga atau neraka. Ada jalan menanjak, ada jalan menurun. Jalan mendaki itu lama kelamaan pasti setiap langkah kita kebaikan naik, bukan kita naik ke tempat yang di atas, tapi derajat kita naik. Lama nanti masuk surga, karena surga itu di tempat yang maqamul a'la, tempat yang tinggi. Tapi kalau orang yang memilih jalan menurun, nggak pakai energi, naik motor aja di rem, naik sepeda nggak usah montel, nggak pakai gas, bensinnya irit, tapi lama kelamaan sampai tempat yang summa radadnahu asfala safilin. Kemudian aku akan kembalikan kalian yang memilih jalan yang menurun itu sampailah ke suatu tempat namanya asfal. Asfal itu bahasa Quran apa? Asfal, tempat yang paling rendah. Maka biarpun di jalan layak, tetap aja aspal judulnya di bawah, diinjek-injek, namanya juga aspal. Apalagi kalau yang munafik, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti tempatnya di neraka paling bawah. Sementara berapa dalamnya neraka belum ada yang pernah ngitung. Lah yang itu siapa? Neraka itu panas. Terus Nabi hanya menggambarkan neraka itu dalamnya kalau ada batu dilepas di permukaan neraka 70 tahun baru sampai dasar neraka. Masya Allah. Makanya jangan munafik, carilah orang yang betul-betul amanah. Mudah-mudahan lahir pemimpin yang amanah, yang peduli kepada dinul Islam. Dan segala mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak, waktunya sudah lewat banyak ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau seandainya doa ya, masih ada doa ya, mudah-mudahan kita semuanya ada dalam ridhonya Allah Subhanahu. Kita doakan mudah-mudahan kita semuanya ada dalam hidayah Allah. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita yang sudah pulang ke rahmatullah dalam keadaan iman Islam ada dalam ampunan Allah. Mereka yang sakit siapapun dimanapun apapun sakitnya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita semuanya mudah-mudahan apapun usaha kita, usaha yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting lagi hadir pemimpin di Republik Indonesia ya, yang betul-betul Islam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'affi ma yughaffi mazidah. Ya rabbana walakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li'adhimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tabqilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha as-saghaya min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahum ad-darajat wa da'if lahum al-hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman nabiyya. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman nabiyya. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman nabiyya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka idza yasha'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz. Ya. Agungkan asma Allah, takbir. Masjid Ar-Rahman Hakim, takbir.
takbir. Forkomas takbir. Untuk yang satu takbir. Ini pertama di mana tadi? Paling banyak makannya. Rapat udah sama bawa bekal aja. Iya. Pakai. Nah, ada yang nanyain lagi Pak Romat kapan jalan-jalan? 2 tahun.